Ya, selamat malam Francisco dan juga saudara. Saya akan memberikan update terkini per pukul 24:21 waktu Indonesia bagian Barat di RSUD Koja. Ini ada 21 korban. Francisco dan juga saudara, ini terdiri dari 13 pria dan juga ada 8 wanita. Dan di antaranya ini ada 2 balita laki-laki dan juga 1 balita perempuan. Dan hingga saat ini ada 1 orang yang meninggal dunia, Francisco dan juga saudara. Dan untuk update terkait dengan rujukan, ini ada 4 pasien yang dirujuk ke RSPP dan juga 1 pasien yang dirujuk ke RSCM. Dan ada 1 orang pasien ini sudah dinyatakan sudah boleh pulang, maksud kami, Francisco dan juga saudara. Dan tadi sekitar pukul 23:15 ini PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama juga dengan Kepala Dinas Kesehatan Widya Stuti ini menjenguk korban yang berada di RSUD Koja tentunya, dan menyampaikan bela sungkawa tentunya terhadap insiden yang terjadi di depo Pertamina tersebut, dan dikatakan bahwa RSUD Koja ini siap dan juga akan menjadi emergency center di mana nantinya korban yang mengalami luka bakar ataupun perlu bantuan medis langsung bisa dilarikan ke RSUD Koja, Francisco dan juga saudara. Dan dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Widya Stuti juga ada beberapa korban atau pasien yang memang diharuskan dirujuk ke rumah sakit tertentu yang sudah ditunjuk dan juga bekerja sama dengan RSUD Koja seperti RSCM dan juga RSPP. Dan terkait dengan update per jam 23:15 ada sekitar 15 pasien yang sudah masuk di Rumah Sakit Mulyasari, ada 5 pasien yang sudah masuk di Rumah Sakit Pelabuhan, dan juga ada 10 pasien yang masuk di Rumah Sakit Tugu Koja, Francisco dan juga saudara. Dan hingga saat ini memang dikatakan baik oleh PJ Gubernur Heru Budi Hartono dan juga Kepala Dinas Kesehatan Widya Stuti, kebanyakan dari pasien mengalami luka bakar yang cukup serius mengingat ledakan yang cukup besar, Francisco dan juga saudara, dan menyebabkan luka bakar sampai ada yang di atas 80%. Francisco. Lantas Elgin, bagaimana untuk penanganan medisnya, untuk kesediaan para medis ataupun juga obat-obatan di sana? Ya, terkait dengan penanganan medis dan juga obat-obatan yang di sini cukup memadai, Francisco dan juga saudara, dan perlu menjadi informasi bahwa tadi saya sempat menanyakan kepada pihak rumah sakit RSUD Koja ini mampu menampung berapa pasien. Terkait dengan insiden ini sudah disiapkan 50 tempat tidur untuk pertama, dan jika memang lebih dari 50 pasien yang nantinya mungkin akan masuk ke RSUD Koja, nanti akan membuka 1 lagi ruangan, dan jika di total ini bisa menampung sampai 100 tempat tidur, Francisco dan juga saudara. Dan dapat dilihat juru kamera saya, Vereska Emmanuel, akan memperlihatkan kepada Anda kondisi terkini di lobi IGD RSUD Koja, di mana 1 orang pasien ini kembali dirujuk. Dan informasi terakhir yang saya dapat, pasien ini akan dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina Pusat. Francisco. Baik, proses perujukan juga dilakukan dan juga untuk proses evakuasi korban yang terdapat luka bakar juga dilakukan ke sejumlah rumah sakit. Salah satu tempat Anda melaporkan di RSUD Koja, Jakarta Utara. Elgin, bisa Anda ceritakan kemudian bagaimana untuk proses penanganan bagi masyarakat ataupun juga keluarga yang mau memperoleh informasi ataupun juga menjenguk sanak saudaranya yang berada di RSUD Koja? Apakah banyak masyarakat yang menunggu di sana, Elgin? Ya, Francisco dan juga saudara, tadi kami tim Kompas TV sampai di lokasi, tepatnya di RSUD Koja sekitar pukul 10. Dan memang sudah ada sekitar 11 pasien yang sudah masuk dan juga terdata di Rumah Sakit Umum Daerah Koja ini. Terkait dengan keluarga korban dan juga masyarakat yang ingin memperoleh informasi, memang ada beberapa keluarga ini datang bersamaan dengan korban yang terdampak oleh kebakaran depo Pertamina ini. Dan mereka memang diminta untuk menunggu tepatnya di depan dari lobi IGD. Ini disediakan tempat duduk untuk keluarga dan juga diarahkan oleh para petugas medis di sini untuk bersabar. Karena memang petugas tim medis ini juga sedang melakukan yang terbaik untuk bisa mengobati dan juga tentunya bisa menyelamatkan korban-korban yang terdampak dari kebakaran ini, Francisco. Dan terus terkait dengan update, ini tentu tim medis terus melakukan update terkini, baik dari penanganan maupun dari kondisi
dari keluarga dan juga masyarakat yang memang sudah masuk ke dalam IGD dan juga mengalami ditangani oleh tim medis. Francisco. Baik, untuk saat ini Elgin, apakah ada kemudian korban yang mengalami luka bakar ataupun juga luka-luka ini kemudian meninggal dunia? Kalau ada, berapa orang Elgin di sana? Ya, Francisco, sampai sejauh ini pukul 24:27 dari 21 korban kebakaran Pertamina yang sudah masuk dan juga terdaftar di RSUD Koja, ada 1 orang yang meninggal dunia, Sisko, berjenis kelamin pria dan umurnya sudah 30 tahun. Memang dikatakan tadi oleh tim medis dari luka bakar yang dideritanya di atas 80%, Francisco. Dan terkait dengan update hingga saat ini, memang tim medis masih terus melakukan upaya yang maksimal tentunya untuk dapat menangani ke 20 korban atau mungkin kurang dari 20 korban, karena ada beberapa korban yang sudah dirujuk ke beberapa rumah sakit untuk kemudian dapat diobati, baik dari luka bakar maupun juga keluhan-keluhan yang mereka rasakan. Dan tadi saya sempat berbincang juga dengan keluarga korban, tidak semua dari korban yang masuk ke dalam RSUD Koja ini mengalami luka bakar, Sisko dan juga saudara. Ada beberapa dari mereka yang mengalami luka, ini bukan diakibatkan oleh kebakaran, tapi saat mereka panik dan mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan keluarga dan juga barang-barang bawaan mereka dan juga barang-barang berharga mereka, justru di saat mereka melarikan diri ini dan juga menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman, ini mereka malah mengalami musibah. Tadi salah satu dari korban ini tertabrak oleh motor dan alhamdulillah ini satu korban yang sudah masuk ke RSUD Koja ini sudah boleh pulang, hanya mengalami lecet pada bagian kaki kanannya saja. Jadi diharapkan tadi juga diminta oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono serta Kepala Dinas Kesehatan Widya Stuti kepada korban yang terdampak insiden pada malam hari ini diminta untuk tetap berhati-hati pada saat menyelamatkan diri karena tidak ingin tentunya menambah korban jiwa nantinya. Francisco. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Elgin Fredianto dan juru kamera Ferdinand Emmanuel yang melaporkan langsung dari RSUD Koja, Jakarta Utara.